Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus Cuk. Teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu kalau tahun 2021, menurut data ya di tahun 2021, hampir 3,4 miliar orang yang tinggal di pedesaan di seluruh dunia, itu separuhnya, 50%-nya, alias 1,7 miliar orang penduduk desa tersebut nggak memiliki akses ke layanan keuangan kayak perbankan atau bank disebutnya biasanya. Dan orang-orang tersebut hampir semuanya, sejumlah itu, tidak memiliki rekening bank. Cukup serem ya, karena di era teknologi kayak sekarang semuanya serba digital, masih banyak banget orang yang bahkan nggak punya rekening bank. Dan dari data sebanyak itu, bagian besar 13%-nya itu berasal dari Cina, yang diikuti dengan 11% dari orang Pakistan, dan yang lebih kecil lagi orang Indonesia. Itu orang Indonesia masuk di 3 besar ya, populasi yang tidak memiliki rekening bank, sekitar 11% dari total 1,7 miliar itu. Banyak banget ternyata orang Indonesia yang belum bisa mengakses layanan perbankan seperti hal yang paling simpel, rekening bank. Dengan segitu banyaknya orang yang belum memiliki rekening bank atau mengakses layanan keuangan, otomatis biasanya kalau membutuhkan dana, membutuhkan pinjaman, ya paling larinya ke lembaga keuangan yang informal atau ke orang-orang informal dalam tanda kutip, seperti contohnya rentenir atau mungkin koperasi-koperasi yang tidak berizin, atau lembaga keuangan lain yang ada di pedesaan yang istilahnya mudah dijangkau oleh orang-orang tersebut ya. Yang rata-rata kalau misalnya kredit otomatis nggak pakai jaminan, nggak pakai agunan, tapi otomatis bunganya besar banget, tinggi sekali, dan banyak kasus-kasus gagal bayar yang susah untuk ditelusuri karena itu tidak pakai agunan, mungkin nggak pakai identitas yang memadai, data-datanya juga nggak lengkap, dengan segala keterbatasan itu yang mungkin terjadi di area masyarakat pedesaan tersebut yang masuk dalam 1,7 miliar tadi ya, menurut data di tahun 2021. Dan karena era pandemi 2 tahun belakangan ini yang mendorong kita semua mau nggak mau bergerak dalam sebuah sistem digital, apa-apa berdasarkan internet, meeting juga melalui internet, video call dan lain sebagainya, memaksa orang-orang untuk digital, di dalam tanda kutip digital, otomatis semuanya harus berbenah. Termasuk di sini sektor keuangan pun juga mengalami banyak perubahan. Misalnya teman-teman pasti sudah banyak paham di berita ada laporan mengenai fintech ya, financial technology ya, semuanya pinjaman bisa melalui aplikasi meskipun masih banyak bodong ya di ini. Dan disinilah finance blocks mulai ngambil andil dan mulai menunjukkan taringnya. Karena apa? Dia bertenaga blockchain, berteknologi blockchain untuk bertujuan mendigitalisasi lembaga keuangan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari kota tersebut, supaya segala sistemnya dibuat dipermudah, segala sistemnya lebih transparan dan lebih gampang diakses, dan semuanya digital, nggak manual lagi, nggak fotokopi lagi. Dan sekarang saat yang tepat bagi finance blocks untuk muncul. Kenapa? Karena itu tadi, internetnya, digitalisasinya sudah dipaksa karena pandemi, jadi otomatis semuanya serba digital, otomatis koneksi internetnya secara global ya menjadi lebih baik. Belum lagi semuanya, hampir semuanya orang-orang sudah mulai pakai smartphone yang otomatis memudahkan terobosan seperti finance blocks ini untuk muncul, untuk digunakan semua orang.
Dan teman-teman juga pasti tahu pertumbuhan sektor fintech, finansial teknologi melalui aplikasi-aplikasi di smartphone itu sudah semakin menjamur, dan ini makanya sebagai salah satu yang tepat jika Finance Blocks mulai berintegrasi ke dalam era digitalisasi sekarang. Belum lagi perkembangan blockchain, cryptocurrency yang luar biasa ya, berkembang pesat dalam 2 tahun belakangan ini terutama. Dan kelebihan dari Finance Blocks ini adalah kalau kita tinjau dari lembaga keuangan yang mau pakai, itu adalah salah satunya nama domain dan dashboardnya bisa di custom, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga keuangan yang pakai. Itu poin yang awal yang paling menarik ya, karena gampang banget disesuaikan kebutuhan. Terus otomatis kalau kita bicara dengan blockchain sekarang, otomatis kita bicara juga pasti dengan smart contract yang bisa diintegrasikan dengan identitas pengguna ya. Otomatis kalau ada masyarakat pedesaan yang mau ke lembaga keuangan nih, mau ngurusin masalah kredit, mau masalah peminjaman dan lain sebagainya, sekarang tinggal klik digital dan semuanya datanya digital, selesai. Itu akan sangat memudahkan. Plus otomatis dokumen-dokumen, segala macam dokumen yang diperlukan semuanya tinggal dibuat secara digital, atau kalau teman-teman tahu bagi yang di dunia cryptocurrency ada yang namanya KYC, semuanya bisa dijadikan digital melalui selfie, tinggal isi data, beres semuanya ya. Dan nanti kalau otomatis sudah data-data masuk secara digital ke dalam Finance Blocks, data-data dari konsumen sudah mulai masuk, itu otomatis semuanya bisa dilakukan, termasuk ngecek riwayat kredit, ngecek kemampuan bayar kalau mau ambil pinjaman, itu semua bisa dilakukan karena data-datanya sudah masuk. Otomatis kalau kita mau melakukan pemasaran digital marketing bagi lembaga keuangan tersebut, ada promo-promo apa, ada produk apa, ada layanan apa, semuanya tinggal di-share-kan melalui Finance Block, melalui aplikasi, melalui dashboard yang otomatis segera bisa diterima oleh user-user atau masyarakat pedesaan yang pakai smartphone dan install aplikasinya, yang sekaligus otomatis benefitnya sebagai penggunanya, sebagai konsumennya, sebagai masyarakat pedesaannya apa? Yaitu tadi dalam bentuk aplikasi. Karena kalau dalam bentuk aplikasi, otomatis masyarakat ya sudah tinggal ngakses saja, membutuh data apapun sudah tinggal klik beres. Jadi mau ngecek aktivitasnya ya benar-benar kayak kita lihat aplikasi tersebut, diklik aja segala informasi mengenai kita, misalnya kita punya sebuah rekening nih di lembaga keuangan pedesaan A misalnya, otomatis kalau kita mau ngecek notifikasi apa, mungkin kita pasang reminder, kita mau pasang aktivitas akun kita ngapain sih, terus pinjaman kita tuh jatuh tempo kapan, berapa yang harus dicicil, akses segala macam akses produk dan layanan lembaga keuangan di pedesaan seperti apa. Kalau sudah masuk aplikasi di Finance Blocks ini ya otomatis semuanya udah bisa diakses, sudah ribet-ribet datang ke tempatnya dan lain sebagainya, semuanya udah digital semudah itu. Belum lagi yang simple, verifikasi data, verifikasi pengguna, KYC, selfie dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan melalui smartphone. Dan otomatis yang paling penting kemampuan kreditnya jadi berapa, semua datanya sudah tersedia di aplikasinya ya, otomatis di Finance Blocks ini. Itu tadi kelebihannya, semua sudah masuk aplikasi, semua datanya sudah masuk di blockchain-nya Finance Blocks ya, otomatis semuanya bisa diakses baik dari penyedia jasanya, lembaga keuangannya, maupun dari segi penggunanya, customernya, masyarakat pedesaan. Jadi gambaran teknologinya kurang lebihnya secara simpelnya adalah Finance Blocks ini sebagai bank datanya, penyedia datanya, penyedia jaringannya, penyedia aplikasinya. Jadi
lembaga keuangan tinggal pakai, dan customernya, masyarakatnya tinggal akses juga. Berada di Finance Blocks ini berada di tengah. Kalau kita ngomong bahasa simpelnya, ini adalah aplikasi perbankannya, tinggal bisa dipakai dua arah, baik penyedia layanan maupun bagi yang mau mencari layanannya. Otomatis apa? Karena data tersimpan di Finance Blocks ini, otomatis bagi penyedia layanan di desa terpencil yang belum punya sarana prasarana yang memadai, ya sudah, tinggal mengadopsi sistem Finance Blocks ini untuk dipakai ke dalam sistem mereka, diintegrasikan, dihubungkan. Dan nantinya kalau misalnya lembaga keuangan di desaan ini sudah pakai Finance Blocks ini, aplikasi ini, otomatis dia akan bisa terhubung dengan lembaga keuangan lainnya atau bahkan bank-bank yang lebih besar lainnya, karena otomatis datanya kan transparan, bisa diakses dari manapun. Jadi itulah yang menarik bagi proyek Finance Blocks ini, karena semuanya dimasukkan ke dalam teknologi blockchain. Otomatis kita nggak usah pusing mengenai keamanan, terus operasionalnya seperti apa, skalanya seperti apa, semuanya sudah beres. Kita mau masukin apapun, kalau udah teknologi blockchain seperti sekarang ini, semuanya bisa diakses. Dan Finance Block ini dibangun di atas jaringan Ether maupun Polygon yang mempunyai 4 tingkat layer. Di layer awal ada Ethereum layer, dilanjutkan dengan security layer, network layer, dan yang terakhir execution layer yang berisi mengenai data-data dari customer, entah itu historis transaksi, entah itu skor kredit, kemampuan kreditnya, dan lain sebagainya. Jadi ditempatkan di execution layer. Otomatis keamanannya sudah tidak perlu diragukan lagi, apalagi kita bicara mengenai jaringan Ethereum. Kita semua tahu bahwa jaringan Ethereum merupakan jaringan yang paling aman di blockchain yang ada sekarang. Teman-teman juga pasti tahu, harganya pun nggak murah untuk masuk ke jaringan Ethereum. Dan Finance Blocks ini juga jelas saja ada tokennya, yang tentu saja akan dipakai untuk segala macam bentuk transaksi yang ada di Finance Blocks, di aplikasinya, entah itu untuk transfer dana, entah itu untuk akses kredit, dan lain sebagainya. Segala aktivitas yang berhubungan yang ada di Finance Blocks ini tentu saja menggunakan tokennya. Karena apa? Dengan menggunakan token tersebut, FBX token ini akan mendapatkan diskon transaksi pastinya, dan segala macam bentuk peminjaman, transfer lintas data, semuanya memakai FBX token ini, Finance Blocks token. Oke, itu sekilas dari Finance Blocks. Dan kalau kita gimana caranya kita mau mendapatkan token ini, caranya kita ikut penawaran token ini adalah, ini lagi ada IEO atau Initial Exchange Offering ya. Bedanya sama ICO itu apa? Jadi kalau ICO itu kan yang ngadain adalah developernya. Jadi ada kemungkinan rug pull, developernya kabur, bawa uangnya, seperti contohnya yang kemarin yang lagi hits token Squid Game, tahu-tahu rug pull hilang. Nah, di sini kelebihan dari IEO ini adalah yang ngadain kerjasama dengan exchange. Dalam hal ini Finance Blocks bekerjasama dengan Probit Global. Jadi kalau teman-teman akses webnya Probit, tinggal dilihat aja. Ini sudah masuk ke ronde ketiga ya, sudah ada ronde ketiga, tanggalnya sudah tertera juga, 3 Maret sampai 7 Maret, jamnya jam 1 siang. Teman-teman tinggal akses dari situsnya Probit, nanti juga datanya saya sertakan di deskripsi di bawah lengkap ya. Ketentuannya sudah ada di sini. Kalau teman-teman ambil menggunakan tokennya Probit, Prob token, maka akan mendapatkan bonus 15%. Ya, seperti itu. Harga penawaran dari
Probit itu adalah 0,1 dolar. Dan seperti yang teman-teman tahu lah, kalau kita ikut penawaran perdana seperti ini ya, di IEO ini otomatis kita kan dapat harga murah yang nantinya kalau sudah listing kemungkinan besar kan akan biasanya mencolot, loncat naik ya. Kita bisa ambil momentum di situ untuk jual, atau memang mau buat investasi memang kita dapatnya murah kalau ikut di awal seperti ini. Infonya kurang lebih seperti itu untuk ikut dari IEO-nya. Tentu saja kalau mau ikut IEO punya proof token untuk mendapatkan diskon 15%, bonus 15%, belum termasuk teman-teman juga harus KYC, itu wajar ya KYC. Kalau masih mau tambahan diskon tinggal pakai referral saya sertakan di deskripsi ya, itu ada tambahan diskonnya lagi ya, double diskonnya. Kalau teman-teman mau menanyakan apapun yang berkaitan dengan Probit maupun Finance Blocks, itu tinggal masuk Telegramnya, linknya juga sudah saya sertakan. Apapun mengenai Finance Blocks tinggal tanyakan melalui Telegram itu. Terus sedikit info juga bagi co-founder maupun CEO-nya Finance Blocks, Dick Seltzer, itu dapat penghargaan di Entrepreneur India ya, Startup Leader of the Year 2021 Fintech. Ya karena memang proyeknya dia itu untuk mengakomodasi lembaga keuangan di pedesaan, yang mana itu keren banget karena memang tadi seperti yang saya jabarkan di awal, memang masyarakat di pedesaan sekitar 1,7 miliar tadi seluruh dunia ya, itu belum bisa mengakses lembaga keuangan ataupun punya rekening bank, itu ngenes. Makanya proyeknya ini diganjar dapat penghargaan Fintech of the Year ya, karena ini salah satu solusi yang diperlukan untuk perbankan, utamanya di desa-desa terpencil atau yang jauh dari kota. Terus Finance Blocks ini bekerja sama juga ambil BA atlet UFC, salah satunya Jared Flash Gordon di Instagramnya, dan yang satu lagi Herbert Burns ya, UFC juga di situ bekerja sama dengan mereka berdua, dan sudah diaudit oleh Certik itu teman-teman semua udah tahu lah, ini leadernya kalau masalah mengaudit ya proyek-proyek kripto, ini nomor 1 untuk Certik. Jadi Finance Blocks ini sudah jelas terjamin aman, dan itu semua gambaran dari Finance Blocks. Untuk websitenya teman-teman bisa akses juga, linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi. Intinya adalah Finance Blocks merupakan salah satu solusi era digital sekarang untuk menjangkau masyarakat kecil ya, melalui aplikasinya yang luar biasa, melalui teknologinya yang luar biasa, dan merupakan salah satu terobosan yang luar biasa bagi perbankan kecil, perbankan untuk masyarakat kecil ya di seluruh dunia, supaya mereka semua bisa mengakses atau meminjam atau apapun itu layanan yang berhubungan dengan perbankan. Monggo bagi teman-teman yang setuju ini proyek yang menarik, teman-teman tinggal ikut IEO-nya di harga penawaran awal yang amat sangat murah, 0,1 US dollar. Peluang naiknya masih tinggi ya, karena kita dapat di harga awal. Bagi teman-teman yang nggak setuju proyek ini nggak menarik, tinggal pas aja lewatin. Bagi yang setuju, mungkin bisa mulai langsung masuk ke Probit ya, dan transaksi menggunakan prop tokennya. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.